Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 5. Tampak Danupaksi dan Pangkeng sudah berada di depan pintu gerbang kerajaan Karangsetra. Saat itu hari sudah hampir senja, sedangkan di ufuk barat sana, matahari sudah hampir menenggelamkan diri di pembaringannya. Mereka langsung dihadang oleh 2 orang prajurit yang menjaga pintu gerbang kerajaan. Tapi belum sempat 2 prajurit itu menanyakan perihalnya, mereka langsung terkejut begitu melihat kalung yang dipakai Danupaksi. Kemudian tanpa berkata apa-apa, salah seorang prajurit itu langsung membawa tamunya untuk menghadap pembesar kerajaan, yaitu Kilintuk dan Bayan Sudira. Danupaksi sendiri jadi keheranan, kenapa dia dihadapkan pada pembesar kerajaan yang sangat dihormati itu. Dia juga tidak mengerti bahwa kalung yang dikenakannya bakal menjadi persoalan. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Kilintuk. "Hamba bernama Danupaksi, Gusti. Dan ini teman hamba, namanya Pangkeng." Danupaksi memperkenalkan diri dengan hormat. "Dari mana kalian berasal?" tanya Bayan Sudira. "Hamba berasal dari Gunung Puting, Gusti," jawab Danupaksi. "Lalu apa maksud kedatangan kalian di Karangsetra ini?" tanya Kilintuk lagi. "Hamba hanya menjalankan perintah guru hamba, Eyang Resi Wanapati. Beliau mengatakan bahwa di kerajaan Karangsetra ini hamba bisa menemukan orang tua hamba, Gusti." Kilintuk segera menoleh ke arah Bayan Sudira. Sejenak mereka saling berpandangan. "Bagaimana ceritanya, sehingga kau ingin mencari orang tuamu di sini?" tanya Bayan Sudira. Tanpa diminta 2 kali, Danupaksi segera menceritakan semua yang didengarnya dari Resi Wanapati. "Ketahuilah, Danupaksi, bahwa kalung yang kau pakai itu merupakan tanda pengenal dari keturunan Adipati Arya Permadi. Tapi kami belum bisa begitu saja percaya bahwa kau masih keturunan beliau, sebelum membuktikan dulu kebenarannya," kata Kilintuk. "Maaf, Gusti, hamba sama sekali tidak tahu menahu tentang masalah itu. Lebih-lebih tentang kalung ini, hamba baru mengenakan setelah Eyang Resi Wanapati memberikannya beberapa hari yang lalu. Dan kata beliau, bahwa kalung ini milik hamba. Hanya itu, Gusti," kata Danupaksi. "Kau tidak perlu khawatir, Danupaksi. Para pembesar kerajaan di sini memang sedang berusaha mengumpulkan kembali keluarga kerajaan yang terpisah-pisah," kata Kilintuk lagi. "Bukan itu saja, Danupaksi. Saat ini pun raja kami sedang mengembara juga untuk tujuan itu," sambung Bayan Sudira. "Ya, bahkan sampai sekarang Gusti Prabu Ranggapati Permadi belum juga kembali," Kilintuk menimpali. "Rangga?" Danupaksi terkejut mendengar nama itu. "Iya, kenapa?" "Sebentar, Gusti. Apakah beliau seorang pemuda yang mengenakan baju rompi putih dan bersenjata pedang yang gagangnya berbentuk kepala burung, dan bergelar Pendekar Raja Wali Sakti?" tanya Danupaksi ingin memastikan. "Benar, dari mana kau tahu?" tanya Kilintuk penasaran. "Hamba pernah bertemu dengan beliau, Gusti." "Di mana?" Bayan Sudira tak sabar. "Di Padepokan Baja Hitam." "Kakang, sebaiknya kita kirimkan 1 pasukan untuk menjemputnya," kata Bayan Sudira. "Benar, Adi Bayan Sudira. Pencarian beliau akan sia-sia," sambung Kilintuk. "Cepat kita siapkan segalanya." "Tunggu," cegah Danupaksi begitu melihat Bayan Sudira bangkit. "Ada apa?" "Sebaiknya hamba ikut, Gusti. Kalau memang beliau saudara hamba, maka dengan senang hati hamba akan mengabdikan diri pada kerajaan Karangsetra," kata Danupaksi. "Bagaimana kakang?" tanya Bayan Sudira. "Baiklah, sekalian kau selidiki siapa sebenarnya Eyang Resi Wanapati," sahut Kilintuk. "Aku curiga, jangan-jangan dia adalah punggawa yang berhasil lolos." "Baik kakang, aku akan berangkat." Tampak Kilintuk sedang memacu kudanya dengan cepat menuju ke utara. Dia sungguh-sungguh penasaran dengan kalung yang ada pada Danupaksi, hingga semalaman dia tidak dapat tidur lantaran begitu gelisahnya. Bagaimana mungkin kalung seperti itu lebih dari 1? Untunglah dia segera sadar dan ingat pada seseorang yang mungkin bisa menjawab segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam benaknya. Tidak berapa lama kemudian sampailah dia pada sebuah pondok kecil dan kumuh yang berdiri di antara kerimbunan pohon. Sebuah pondok kecil milik Nyai Pirih.
Setelah turun dari kudanya, tampak Kilintuk segera mempercepat langkah kakinya menuju pintu pondok Nyai Pirih. Tapi belum juga dia mencapai pintu pondok, seorang perempuan tua bungkuk dan kurus sudah keluar dari dalam pondok. Dia segera berdiri di depan pondok dibantu tongkat yang berkeluk-keluk seperti ular. Belum juga Kilintuk sampai di pintu pondok, tampak seorang nenek tua dengan tongkat berlekuk-lekuk seperti ular telah berdiri menyongsongnya. Hik hik hik, pasti ada persoalan penting sehingga kau sudi datang kemari, Lintuk. Nyai Pirih terkikik. Soal kalung itu lagi, ya. Sudah lama sekali kau tidak datang ke sini lagi, Lintuk, kata perempuan itu sebelum Kilintuk sempat permisi. Suaranya terdengar serak dan parau. Maaf, Nyai, aku sibuk sekali, lebih-lebih sekarang ini tampuk pemerintahan berada di pundakku. Bagaimana kabarmu, Nyai Pirih? Aku baik-baik saja, ayo masuk. Terima kasih, Nyai. Aku hanya ada keperluan sebentar kok. Kelihatannya ada sesuatu yang penting, gumam Nyai Pirih. Benar, dan ini menyangkut keluarga Gusti Adipati Arya Permadi. Ada persoalan apa lagi? Tentang kalung itu, Nyai. Kilintuk langsung pada tujuannya. Hik hik hik, sudah kuduga, kalung itu pasti akan membawa persoalan baru lagi, Nyai Pirih terkikik. Ini persoalan penting, Nyai. Dan rasanya hanya kau saja yang mampu mengatasinya, kata Kilintuk. Kenapa aku? Tanya Nyai Pirih dengan mengerutkan keningnya. Karena Nyailah pembuat kalung itu, jawab Kilintuk tegas. Lagi-lagi Nyai Pirih tertawa terkikik. Nyai membuat kalung seperti itu berapa? Tanya Kilintuk lagi tanpa mempedulikan ketawa Nyai Pirih. Dulu, sebenarnya Gusti Arya Permadi memesan 4. Tapi baru 3 yang aku berikan. Dari ketiga kalung itu hanya 1 yang asli. Dan orang yang memegang yang aslilah yang berhak atas Karang Setra, sedangkan yang 3 lagi hanya berhak sebagai pendamping, jelas Nyai Pirih. Untuk apa beliau memesan 4? Kilintuk tidak mengerti. Beliau mempunyai 3 putra, tapi yang syah hanya 1, Gusti Ranggapati Permadi. Sedangkan yang lainnya, yaitu putra-putra yang diperoleh dari selir-selirnya, tanpa sepengetahuan istri beliau Tunjung Melur. Jadi beliau juga memberikan kalung yang sama kepada putra-putranya itu, gumam Kilintuk. Benar, tapi sayang ada 1 kalung yang belum sempat aku berikan, karena waktu itu bayi tersebut belum lahir. Kilintuk lantas termenung beberapa saat. Ada apa, Lintuk? Apakah ada yang mengenakan kalung itu selain Gusti Prabu Rangga dan si anak durhaka, Wira Permadi? Tanya Nyai Pirih. Benar, Nyai. Orang itu bernama Danupaksi, sahut Kilintuk. Tidak salah, seru Nyai Pirih. Maksud Nyai? Kilintuk heran juga. Dialah putra Gusti Arya Permadi yang diperoleh dari salah seorang dayang. Bagaimana yang satunya lagi? Aku tidak tahu, hanya Danupaksi yang aku tahu. Dia baru saja datang ke istana, sahut Kilintuk. Apakah saat itu ada dayang yang sedang hamil ketika terjadi perebutan kekuasaan di istana Karang Setra? Tanya Nyai Pirih. Mengenai hal itu saya tidak tahu pasti, tapi menurut saksi mata, ada yang melihat 2 orang lelaki membawa seorang wanita hamil dan seorang bocah keluar dari istana. Mungkin wanita tersebut selirnya Gusti Arya Permadi, sedangkan bocah itu adalah anaknya dari selir yang lain. Sekarang, kau harus mencari yang satunya lagi. Kalau sudah ketemu, berikan kalung ini padanya, kata Nyai Pirih sambil menyerahkan seuntai kalung segitiga dengan beberapa lingkaran di tengahnya. Kilintuk tidak langsung kembali ke istana. Dia memacu kudanya dengan cepat menyusul Bayan Sudira dan Danupaksi beserta 1 regu pasukan pilihan yang sedang menuju Gunung Puting. Dia yakin, kalau rombongan itu belum begitu jauh meninggalkan Karang Setra. Dugaan Kilintuk memang benar. Tak lama kemudian, dia menemukan rombongan itu sedang bermalam di sebuah hutan. Tampak tenda-tenda untuk bermalam telah didirikan, sedangkan obor-obor pun telah memancarkan sinarnya. Kedatangan Kilintuk yang mendadak itu tentu saja mengejutkan Bayan Sudira. Maka dengan segera dia langsung membawa Kilintuk masuk ke dalam tenda yang paling besar. Ada apa, Kakang? Kelihatannya kau begitu tergesa-gesa. Apa ada sesuatu yang sangat penting? Tanya Bayan Sudira agak tegang. Benar, Adi Bayan Sudira.
Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kusampaikan padamu, sahut Kilintuk setelah mengatur napasnya sebentar. Tentang apa? Bayan Sudira penasaran. Aku baru saja menemui Nyai Pirih. Ya, terus. Menurut dia, dulu Gusti Arya Permadi memesan 4 buah kalung dalam bentuk dan ukuran yang sama. Tapi hanya satu yang asli, dan yang memegangnya pertanda bahwa dia pewaris Syah Karangsetra. Terus, Bayan Sudira mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tapi dia baru sempat memberikan 3 kalung, karena calon putra yang keempat belum lahir. Dan dia minta padaku untuk memberikan kalung ini, kalau aku menemukan putra yang keempat Gusti Arya Permadi Kilintuk memberikan kalung yang diberikan Nyai Pirih. Bayan Sudira segera mengamari kalung itu. Jadi kalau begitu, Danupaksi jelas-jelas putra Gusti Arya Permadi yang diperoleh dari seorang dayang, gumam Bayan Sudira sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitulah yang dikatakan Nyai Pirih, sahut Kilintuk. Kau harus menemukannya, Bayan Sudira. Aku yakin, kedua resi itu adalah 2 orang lelaki yang telah menyelamatkan seorang wanita hamil dan seorang bocah dari istana Karangsetra. Mereka pasti mengetahui semua persoalannya. Bayan Sudira tercenung beberapa saat. Terserah kau, bagaimana caranya memberitahukan hal ini pada Danupaksi, kata Kilintuk lagi. Bayan Sudira mendesah panjang. Rasanya tidak ada lagi yang perlu aku sampaikan. Malam ini juga aku akan kembali ke istana, kata Kilintuk berpamitan. Malam sudah terlalu larut, Kakang. Sebaiknya menginap saja di sini dulu, cegah Bayan Sudira. Terima kasih, aku harus kembali sekarang, tolak Kilintuk. Bayan Sudira tidak dapat mencegah lagi. Dia segera memerintahkan 2 orang prajurit untuk mengawal Kilintuk. Setelah kepergian Kilintuk, tampak Bayan Sudira masih saja termenung di luar tenda. Berbagai macam pikiran sedang berkecamuk di benaknya. Gusti. Oh, Bayan Sudira langsung tersentak mendengar panggilan dari belakangnya. Maaf kalau hamba mengagetkan, kata Danupaksi. Oh, tidak apa-apa, sahut Bayan Sudira masih gelagapan. Tadi hamba lihat Gusti Lintuk datang, ada apa? Tanya Danupaksi. Tidak apa-apa. Beliau hanya menyampaikan pesan saja, sahut Bayan Sudira. Laki-laki tua itu segera mengajak Danupaksi untuk berjalan-jalan menghirup udara malam di sekitar perkemahan. Dan dia bercerita perihal asal-usul kadipaten dan peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah kerajaan seperti sekarang ini. Sedangkan Danupaksi mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sampai sejauh itu Bayan Sudira belum menceritakan perihal Danupaksi sebenarnya. Dia masih menunggu saat-saat yang tepat. Pagi-pagi sekali Bayan Sudira sudah memerintahkan pada para prajuritnya untuk membongkar tenda dan bersiap-siap melanjutkan perjalanannya. Tidak banyak mengalami kesukaran untuk membongkar tenda-tenda yang jumlahnya tidak banyak tersebut. Hanya beberapa saat saja semuanya telah beres dan sudah siap kembali untuk melanjutkan perjalanan. Kira-kira berapa lama kita akan sampai di Gunung Puting? Tanya Bayan Sudira. Kalau tidak ada hambatan, mungkin 2 atau 3 pekan lagi baru sampai, Gusti, sahut Danupaksi. Ah, kau lupa lagi, jangan panggil aku Gusti. Panggil saja Paman, pinta Bayan Sudira. Dia jadi merasa jengah dipanggil dengan Gusti setelah mendengar penuturan Kilintuk semalam. Kalau itu yang Gusti inginkan, baiklah. Mulai saat ini, aku akan memanggil Gusti dengan sebutan Paman, gumam Danupaksi. Beberapa saat mereka hanya terdiam. Sementara kuda-kuda yang mereka tunggangi terus berjalan cepat melintasi hutan yang tidak begitu lebat. Apa tujuanmu setelah mengetahui siapa orang tuamu? Pancing Bayan Sudira. Kalau aku memang berasal dari Karangsetra, aku berjanji akan membaktikan diri pada Gusti Prabu, Paman, sahut Danupaksi. Kau kan sudah tahu kalau pemilik kalung segitiga dengan beberapa lingkaran di tengahnya adalah keturunan dari Gusti Arya Permadi. Dan itu berarti ada kemungkinan bahwa kau adalah adik dari Gusti Prabu Ranggapati Permadi, kata Bayan Sudira lagi. Ah, Paman jangan berolok-olok. Mana mungkin aku yang hina ini adik dari Gusti Prabu, sergah Danupaksi tidak percaya. Sesuatu yang tidak mungkin, bisa saja terjadi bila Tuhan menghendaki. Tapi, Danupaksi jadi tidak menentu perasaannya.
Semalam kau kan lihat sendiri ketika Ki Lintuk datang dengan tergesa-gesa, kata Bayan Sudira. Ya, Danupaksi semakin tidak menentu perasaannya. Kau tahu bahwa pembuat kalung itu hanya satu orang. Dan dia tahu betul riwayat Gusti Adipati Arya Permadi, sampai masalah pribadinya yang tidak diketahui oleh orang lain. Dulu, Gusti Arya Permadi telah memesan 4 kalung dengan bentuk dan ukuran yang sama. Dan kalung yang pertama dibuat beliau berikan pada putranya yang pertama, yaitu Gusti Prabu Ranggapati Permadi. Dan yang kedua diberikan pada putranya yang dari Selir, yaitu Gusti Wira Permadi yang sudah tewas karena ingin menguasai apa yang bukan haknya. Sedangkan yang dua lagi, belum diketahui diberikan pada siapa. Tapi kini setelah kau datang dengan membawa kalung itu, kami semua berpendapat bahwa kau adalah salah satu putra dari Gusti Arya Permadi dari salah satu selirnya. Danupaksi rasanya bagai disambar petir di siang hari ketika mendengar penuturan itu. Dia sampai menghentikan langkah kaki kudanya dan menoleh ke arah Bayan Sudira dengan tak berkedip. Tapi semua itu masih perlu dibuktikan lagi karena pembuat kalung itu belum sempat memberikan kalung yang keempat. Dan satu-satunya bukti yang akan memperjelas kalau kau adalah putra beliau adalah menemui 2 orang lelaki yang telah menyelamatkan seorang wanita hamil dan seorang bocah dari istana Karangsetra. Itu pun kalau kedua orang lelaki itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, harapan hanya ada pada pembuat kalung itu, karena dialah satu-satunya saksi hidup yang akan mengenalimu. Rasanya mustahil, Paman. Eyang Resi Wanapati mengatakan, kalau kalung itu diserahkan pada beliau oleh seorang yang terluka parah. Tapi, teruskan, pinta Bayan Sudira. Katanya laki-laki itu mengenakan seragam seorang punggawa dari Kadipaten Karangsetra, lanjut Danupaksi pelan. Kalau memang benar demikian, pastilah dia punggawa yang berhasil menyelamatkan diri dari keganasan iblis lembah tengkorak, sentak Bayan Sudira. Danupaksi terdiam. Dia mencoba untuk mengkait-kaitkan semua cerita dan keterangan yang diperolehnya selama ini. Dari apa yang sudah dia dapatkan, rasanya memang ada kemungkinan kalau dia masih bersaudara dengan pendekar Raja Wali Sakti, meskipun lain ibu. Namun dia masih belum percaya kalau belum mendapatkan bukti yang lebih nyata lagi. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 6. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.